Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan koperasi. Nah, uji kompetensi pertama ini kita langsung saja ke soal nomor 1. Koperasi pertama kali muncul di kota Rochdale, Inggris. Latar belakang didirikannya koperasi di kota Rochdale yaitu apakah A. Perkembangan kapitalisme akibat revolusi industri di Inggris? Apakah B. Tingginya utang masyarakat Inggris terhadap negara lain? Apakah C. Berkembangnya sosialisme setelah terjadinya revolusi industri? Apakah D. Terjadinya monopoli ekonomi sebagai dampak revolusi industri? Apakah E. Tingginya pengangguran sebelum terjadi revolusi industri? Manakah yang tepat terkait dengan latar belakang didirikannya koperasi di kota Rochdale, Inggris? Yang manakah? Iya, yang benar adalah jawaban yang A. Ya, di mana koperasi Rochdale didirikan di kota Rochdale, Inggris, yaitu pada tahun 1844. Latar belakang pendirian koperasi Rochdale berawal dari berkembangnya paham kapitalisme sebagai dampak daripada revolusi industri di Inggris. Nah, perkembangan kapitalisme pasca revolusi industri ini mengakibatkan kondisi ekonomi masyarakat pada saat itu mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, masyarakat Rochdale membuat koperasi sebagai organisasi penyedia kebutuhan masyarakat. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Perkembangan koperasi di Prancis dilatar belakangi adanya peralihan sumber daya manusia ke mesin-mesin produksi modern. Dampak adanya peralihan alat produksi bagi masyarakat Prancis adalah apakah A. Bertambahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM? Apakah B. Bertambahnya produktivitas kegiatan koperasi Prancis? Apakah C. Berkurangnya kesejahteraan anggota koperasi di Prancis? Apakah D. Bertambahnya jumlah pengangguran dan pengangguran lapangan kerja? Apakah E. Berkurangnya pendapatan per kapita masyarakat dan modal usaha koperasi? Manakah yang tepat terkait dengan dampak adanya perkembangan koperasi di Prancis? Yang manakah? Iya, jawaban yang tepat terkait dengan dampak peralihan produksi bagi masyarakat Prancis adalah ditunjukkan oleh opsi yang D, di mana revolusi industri yang terjadi di Inggris berdampak pada kegiatan usaha termasuk di Prancis. Untuk menghadapi revolusi industri, Prancis melakukan peralihan alat produksi dari sumber-sumber manusia ke mesin-mesin modern. Nah, peralihan tersebut mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran dan pengurangan lapangan kerja bagi masyarakat Perancis. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Saat musim panen, buah apel
Koperasi Pertanian Wijaya akan membeli seluruh hasil panen buah apel dari petani di sekitar koperasi. Agar hasil panen dapat dimanfaatkan seluruhnya dan petani buah tidak merugi, usaha yang paling tepat dilakukan Koperasi Pertanian Wijaya adalah apakah A. Melakukan kerjasama antar koperasi untuk memasarkan hasil panen apel ke daerah lain? Apakah B. Membeli seluruh hasil panen buah apel dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi? Apakah yang C. Menjual hasil panen kepada pemasok dengan harga lebih murah? Apakah D. Membuat unit usaha produksi olahan apel menjadi berbagai macam produk? Apakah E. Membeli hasil panen apel dari petani dengan kualitas terbaik? Nah, manakah jawaban yang tepat agar usaha petani ini tidak merugi dalam mengelola apel? Yaitu ditunjukkan oleh option yang iya, benar sekali. Ditunjukkan oleh option yang D. Membuat unit usaha produksi olahan apel menjadi berbagai macam produk. Nah, kita ketahui bahwa koperasi itu sebagai badan usaha bersama harus dapat menampung aspirasi seluruh anggota dengan orientasi utamanya memberikan keuntungan kepada anggotanya tentunya. Nah, pada soal ini langkah yang tepat yang seharusnya diambil koperasi adalah membuat unit usaha produksi olahan apel dengan bantuan masyarakat sekitar. Hasil panen apel tersebut dapat diproduksi menjadi berbagai macam produk makanan. Nah, selain akan membuka peluang usaha baru, petani apel akan mendapatkan keuntungan yang besar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, pada tahun 2012 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Akan tetapi pada tahun 2014 diberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai landasan operasional kegiatan koperasi. Latar belakang diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah apakah A. Berkembangnya sistem ekonomi kapitalis di Indonesia? Apakah B. Terdapat syarat keanggotaan koperasi yang diskriminatif? Apakah C. Ketidaksesuaian asas koperasi dengan landasan ideal koperasi? Apakah D. Ketidaksesuaian antara asas koperasi dan landasan operasional koperasi? Apakah E. Kurang partisipatif masyarakat dalam mengembangkan asas kekeluargaan koperasi? Nah, mereka yang tepat kenapa sih Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini diberlakukan kembali? Yaitu, iya, benar sekali. Yaitu latar belakangnya adalah ketidaksesuaian antara asas koperasi dan landasan operasional koperasi. Nah, diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian asas koperasi dengan landasan operasional koperasi yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 itu tidak memiliki kesesuaian sifat, karakteristik, dan asas kekeluargaan koperasi. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 itu lebih menekankan jiwa koperasi, bukan gotong royong, menghapuskan kemandirian koperasi ya, dan mengurangi sisi demokrasi koperasi. Dengan demikian, pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai landasan operasional koperasi. Oke, kita langsung ke soal nomor 5. Keberadaan koperasi memberikan pengaruh di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu pengaruh positif didirikannya koperasi dalam aspek sosial adalah apakah A. membangun kepribadian dan semangat anggota untuk menjadi di koperasi ini menjadi atau mengabdi, kayaknya mengabdi.
untuk mengabdi di koperasi? Apakah B. meningkatkan penghasilan anggota dan masyarakat daerah di sekitar koperasi? Apakah yang C. memerangi monopoli dalam bentuk-bentuk konsentrasi modal dari pihak lain? Apakah D. menanamkan sifat jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi? Apakah yang E. menyederhanakan sistem perdagangan nasional? Manakah yang tepat daripada pengaruh positif didikannya koperasi dalam aspek sosial? Yaitu ditunjukkan oleh option iya, benar sekali, yaitu membangun kepribadian dan semangat anggota untuk mengabdi di koperasi. Nah, jadi pendirian koperasi memberikan pengaruh positif dalam aspek sosial ekonomi anggota dan masyarakat. Pengaruh dari pendirian koperasi dalam aspek sosial yaitu membangun kepribadian dan semangat anggota untuk mengabdi di koperasi. Anggota dapat berpartisipasi mengembangkan usaha koperasi dengan menjadi pengurus koperasi. Adapun manfaat lain dalam aspek sosial meliputi mendorong terwujudnya tatanan sosial demokratis dalam masyarakat, terus mendidik anggota koperasi agar memiliki semangat bekerja sama, dan mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat tentram dan damai. Oke, itulah pembahasan soal uji kompetensi pertama mengenai perkembangan dan pengelolaan perkoperasian dari soal 1 sampai ke 5. Nanti kita akan berjumpa di lain kesempatan. Pembahasan soal 6 sampai 10 masih dalam pokok bahasan yang sama. Sampai berjumpa lagi. See you.